warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bonafit Sanca dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Ingin menganalisis buku tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 dan SMA derajat. Dalam buku ini terdapat 11 bab, dan pada kali ini saya akan memaparkan bab 3 yang berjudul tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kehidupan. Jujur dalam bahasa Arab itu sidqu, yang berarti benar atau berkata benar, dan lawan kata dari asidqu adalah al-kazibu, yang artinya berdusta. Kemudian jujur secara istilah yaitu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketiga ketegasan dan kemantapan hati, dan yang keempat sesuatu yang baik yang tidak dicampuri oleh kedustaan. Juga telah tertulis dalam Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha kunu ma'as-shodiqin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Maksud dari surat At-Taubah ayat 119 ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang mukmin untuk selalu melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur dan ikhlas. Hikmah yang dapat kita ambil dari materi pada bab kali ini yaitu kejujuran akan menciptakan keterangan, kejujuran akan menciptakan kedamaian, kejujuran akan menciptakan keselamatan, kesejahteraan, dan kenikmatan lahir batin baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sementara kedustaan menimbulkan kegoncangan, kegelisahan, konflik sosial, kekacauan, kehinaan, dan kesengsaraan, baik itu kesengsaraan lahir dan batin, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan juga terdapat pada kata-kata mutiara atau biasa yang kita sebut dengan mahfuzot yang berbunyi seperti ini. Qulil haqqa walau kana murrun. Artinya adalah katakanlah walaupun itu pahit. Maksudnya di sini adalah Islam mengajarkan kita untuk setiap yang kita lakukan, setiap yang kita kerjakan untuk selalu berkata dengan jujur, berkata dengan yang benar. Seperti itulah agama Islam mengajarkan kita untuk berperilaku jujur. Nah, penjelasan yang saya jelaskan tadi adalah uraian yang ada di buku, dan pada kali ini saya akan membahas tentang kelebihan-kelebihan dari buku tersebut. Kelebihan buku tersebut diantaranya yaitu yang pertama, di dalam buku ini terdapat cerita yang menarik tentang sikap jujur, yang mana dalam cerita ini dapat memotivasi siswa untuk terus bersikap jujur bagaimanapun kondisinya. Pada awal halaman bab ini, siswa juga dituntut untuk merenungkan dan meresapi dari cerita tersebut. Terus kelebihan yang kedua yaitu buku ini sudah cukup lengkap dan jelas, yang mana sudah terdapat dalil-dalil dalam Al-Quran dan juga hadis. Dengan begitu, siswa akan dapat lebih menerapkan sikap jujur dan mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kekurangan dari buku ini yaitu pertama, pada bab ini kebanyakan tulisan, uraian, dan kata-kata yang seharusnya lebih baik ditambahkan dengan gambar-gambar yang dapat membuat siswa menjadi lebih tertarik agar selalu membaca dan mempelajarinya. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu latihan soal yang diberikannya itu terlalu sedikit. Seharusnya ditambahkan lagi soal-soalnya agar siswa dapat lebih aktif dan lebih berkembang. Dan kali ini saya akan membahas tentang kompetensi dasar. Yang pertama yaitu meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompetensi inti. Yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan peduli. Yang ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Metode yang cocok digunakan untuk pembahasan materi ini yaitu dengan metode dakwah.
Kenapa dengan metode dakwah? Karena penyampaian ditambah dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis akan membuat siswa lebih memahaminya dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hasil analisis saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.